Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, my friends and I will show you our presentation about past tense. But before we start the presentation, it would be better if I introduce myself and my group. We are from Group 8 in English lesson, and the members are Winda Resta, Hanif Maulana, Ziva Pratama, and the last it's me, Kamalinda Zulfa. And the material object in this presentation is simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Okay, let's just start the presentation. The first is simple past tense. A. Pengertian dan rumus simple past tense. Simple past tense adalah tense yang berfungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada masa lampau tanpa ingin menekankan bahwa pekerjaan tersebut telah atau sedang dikerjakan. Pemahaman tense ini hampir sama dengan simple present tense, hanya waktunya saja yang berbeda dan sering juga digunakan dalam percakapan maupun tulisan. Rumus tense ini sederhana. Kita hanya memerlukan verb to sebagai ciri-ciri mutlak rumus past tense ini. Sehingga rumus dasarnya adalah subject plus verb to. B. Bentuk-bentuk rumus dan contoh kalimat. The first is kalimat positif. Rumusnya adalah subject plus verb to plus complement or object. Contohnya, she killed a snake yesterday. Atau bisa juga menggunakan rumus subject plus was plus were plus complement or object. Contohnya, I was late yesterday. The next is kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1 plus complement or object. Contohnya adalah he did not go to school 2 days ago. Atau bisa juga menggunakan rumus subject plus was or were plus not plus complement or object. Contohnya, I was not hungry last night. The last one is kalimat interrogatif. Rumusnya adalah did plus subject plus verb to plus complement or object. Contohnya, did you went to library? Atau bisa juga menggunakan rumus was or were plus subject plus complement or object. Contohnya, was she a dancer before? C. Fungsi simple past tense. 1. Menunjukkan pekerjaan yang terjadi di masa lampau tanpa ingin menekankan pekerjaan tersebut sedang terjadi atau telah terjadi. 2. Digunakan dalam conditional sentence type 2. Contoh, I would invite you to go along with me if the car was not full at that time. 3. Menjadi kalimat penyela terhadap suatu pekerjaan yang sedang berlangsung pada masa lalu atau past continuous tense. Contoh, she came into the class when the teacher was teaching. 4. Untuk menerangkan pekerjaan yang terjadi pada masa lalu setelah kejadian lainnya selesai atau berurutan. Kejadian pertama tersebut biasanya menggunakan past perfect tense. Contoh, she had finished her job before I came. D. Penggunaan keterangan waktu. Simple past tense menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau, seperti yesterday, last night, last week, 1 year ago, the day before, once upon a time. Thank you. Okay, I will continue the explanation from my friend Kamalinda Zulfa. Introduce, my name is Hanif Maulana, NIM 2221008. Part 2, past continuous tense. A. Pengertian dan rumus past continuous tense. Past continuous tense juga dikenal dengan istilah past progressive tense. Tense ini digunakan untuk menggambarkan suatu pekerjaan atau aktivitas yang sedang terjadi di masa lalu. Dikatakan continuous atau progresif karena pekerjaannya sedang dilakukan. Dan dikatakan past karena terjadi pada masa lampau. Rumusan tense ini terdiri dari dua unsur, yaitu past dan continuous. Ciri-ciri past adalah selalu menggunakan verb to, sedangkan continuous selalu menggunakan to be plus verb ing. Jika digabung maka bentuk kedua verb to dari to be adalah was or were. Sehingga rumus dasar past continuous adalah subject plus was or were plus verb ing. B. Bentuk-bentuk rumus dan contoh kalimat. Kalimat positif. Rumusnya subject plus was or were
plus verb ing plus complement or object. Example, he was coming to my house. Kalimat negatif, rumusnya subject plus was or were plus not plus verb ing plus complement or object. Example, he was not coming to my house. Kalimat interrogatif, rumusnya was or were plus subject plus verb ing plus complement or object plus tanda tanya. Example, was he coming to my house? C. Fungsi past continuous tense. Pertama, menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi pada masa lampau. Example, she was crying in my shoulders, so I could not go anywhere. Dia menangis di pundakku, jadi aku tidak bisa pergi kemana-mana. 2. Menunjukkan dua buah aktivitas yang sedang terjadi bersama-sama di masa lampau. Example, John was operating his computer while I was watching a movie. John sedang mengoperasikan komputer ketika aku sedang menonton film. Ketiga, berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau di saat kejadian yang lain menyela. Contoh, my father was taking a bath when I knocked the door. Ayahku sedang mandi ketika aku mengetuk pintu. Keempat, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara bertahap. Example, the flower was blooming. Bunga itu sedang mekar. Di penggunaan keterangan waktu. Keterangan waktu yang sering digunakan dalam bentuk past continuous tense adalah all day yesterday, sepanjang hari kemarin. The whole yesterday, sepanjang hari kemarin. As, sewaktu. As, sewaktu. Today, hari ini. While, selagi. When, pada saat. The whole day last week, sepanjang minggu lalu. Okay, next will be continued by my friend Ziva Pratama and Winda Resta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Pratama dengan NIM 2221012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang past perfect tenses. A. Mengenai sebuah pengertian dan rumus past perfect tenses. Past perfect tenses adalah yang berfungsi untuk menggambarkan suatu kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Dikatakan past karena terjadi di masa lalu, dan dikatakan perfect karena pekerjaannya telah selesai dilakukan. Untuk membuat rumus tenses, kita hanya memerlukan dua unsur. Yang pertama, unsur past dan unsur perfect. Selanjutnya, fungsi past perfect tenses. Yang pertama, untuk menggambarkan sebuah pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau. Yang kedua, untuk membuat conditional state tipe 3N reporter speech. Yang ketiga, untuk menunjukkan intensitas sebuah kejadian. Yang keempat, membuat harapan dengan rumus if tambah past perfect tenses. B. Bentuk-bentuk rumus dan contoh kalimat. Yang pertama, kalimat positif. Rumusnya, rumus sama dengan S tambah had tambah verb 3. Example, my brother had sleep. Kalimat negatif. Rumusnya S tambah had tambah not tambah verb 3. Example, my brother had not sleep. Kalimat interrogatif. Rumusnya had tambah S tambah verb 3. Example. D. Penggunaan keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan tenses ini semuanya berbentuk seperti past tenses karena bisa digunakan dalam bentuk kalimat dengan dua aktivitas. Maka akan ada kata sambung seperti after dan before. Contoh, the picture had been burned before she could see it. Foto itu sudah dibakar sebelum ia sempat melihatnya. Mungkin cukup sekian, akan lanjutkan oleh saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Winda Resta, NIM 2221002.
akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang past perfect continuous tense. A. Pengertian dan rumus past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense adalah tense yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi pada suatu waktu dan masih berlangsung di waktu berikutnya pada masa lampau. Sesuai dengan namanya yang mengandung past perfect continuous ini merupakan sebuah kegiatan yang dimulai di masa lalu, terjadi di masa lalu, dan juga selesai dalam periode waktu di masa lalu. Pada tense ini terdapat 3 unsur tense, yaitu past dengan ciri prep to, lalu perfect dengan ciri-ciri have plus prep 3, dan continuous dengan ciri-ciri be plus prep ing. Jika digabungkan maka akan menjadi prep to plus have plus prep 3 plus be plus prep ing, atau bisa disingkat menjadi had plus been plus prep ing. B. Bentuk-bentuk rumus dan contoh kalimat. Kalimat positif rumusnya subject plus had plus been plus verb ing. Example, Lia had been walking. Kalimat negatif rumusnya subject plus had plus not plus been plus verb ing. Example, Lia had not been walking. Kalimat interrogatif rumusnya had plus subject plus been plus verb ing. Example, had Lia been walking? C. Fungsi past perfect continuous tense. 1. Merujuk kegiatan yang panjang di masa lampau. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut terjadi sebelum kegiatan lainnya terjadi. Contoh, when the guests come, we had been waiting for an hour. Ketika para tamu datang, kami menunggu selama 1 jam. 2. Memberitahukan periode kegiatan di masa lampau. Contoh, I memberitahukan periode kegiatan di masa lampau. Contoh, I had been working with my computer all day. Saya telah bekerja dengan komputer sepanjang hari. 3. Sebagai sebab atas suatu keadaan pada masa lampau. Contoh, my wife became so fat because she had been overeating. Istriku jadi gendut karena terlalu banyak makan. D. Penggunaan keterangan waktu. Waktu yang digunakan dalam tense ini adalah seperti yang digunakan oleh present perfect tense, yaitu since, for, tetapi ditambah dengan keterangan waktu lampau seperti ago, last, plus time, at that time.